Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa banyak orang Tionghoa yang sukses? Dari pebisnis besar kayak Ciputra, Harita, Bong Chandra, sampai Jack Ma, semua punya benang merah yang sama. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga mikir cerdas. Yang menarik, rahasia mereka ternyata sederhana banget. Justru karena hidup dengan prinsip yang kelihatan sepele, mereka bisa melesat jauh. Coba bandingin sama kita. Banyak dari kita baru belajar soal duit setelah dewasa, kadang malah pas udah kepepet. Sedangkan anak-anak Tionghoa, dari kecil mereka udah ditempa. Bukan sekadar disuruh nabung, tapi diajarin gimana caranya menghargai setiap rupiah. Mereka ngerti konsep untung rugi, bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Bahkan uang jajan pun sering nggak dikasih gratis. Harus kerja dulu, bantu toko, jaga warung, atau minimal bersih-bersih rumah. Bukan karena orang tuanya pelit, tapi karena mereka percaya disiplin itu harus dilatih sejak dini. Boye Lafayette Demete, penulis buku The Chinese Way in Business, pernah bilang, sistem kayak gini bikin anak-anak Tionghoa tumbuh dengan sense bisnis alami. Mereka nggak cuma tahu angka, tapi juga ngerti tanggung jawab. Sejak kecil, mereka dilibatkan dalam keputusan kecil keluarga, diajak diskusi, dikasih ruang buat nyoba, dan tetap dipeluk meski gagal. Jadi jangan heran kalau akhirnya mereka tumbuh jadi pribadi yang mandiri, berani ambil inisiatif, dan siap menghadapi tantangan. Mereka udah terbiasa bergerak tanpa harus disuruh karena sadar masa depan ya ditentukan tangan mereka sendiri. Pelajaran yang mereka dapat sejak kecil bikin mereka lebih tahan banting. Saat banyak orang baru belajar tanggung jawab di usia dewasa, mereka udah terbiasa menghadapi tekanan. Misalnya, ketika dihadapkan sama pilihan sulit, mereka bisa lebih tenang, lebih rasional. Dan satu kebiasaan yang paling bikin kita geleng-geleng soal menabung. Kalau orang kebanyakan nabung 10-20% dari gaji, orang Tionghoa bisa nyimpen sampai 70-80%. Gila kan? Tapi buat mereka itu hal biasa. Kenapa? Karena uang bukan buat pamer atau gaya-gayaan. Buat mereka uang itu alat bertahan hidup. Bahkan bisa dibilang menyangkut harga diri. Makanya jangan heran kalau mereka nggak suka ngutang. Kalau mau beli barang ya ditabung dulu. Meski harus nunggu lama, mereka lebih rela sabar daripada hidup dikejar utang. Cara pikir ini sejalan dengan ajaran Konfusianisme, kendali diri dan hati-hati sebelum melangkah. Bahkan, ada penelitian di Journal of Economic Behavior and Organization yang bilang masyarakat dengan budaya kontrol diri tinggi cenderung lebih stabil secara finansial. Jadi buat mereka, menabung itu bukan sekadar menunda kesenangan, tapi menunda kekacauan. Gak berhenti di situ, mereka juga rajin banget bikin perencanaan keuangan. Pemasukan dicatat, pengeluaran dipantau, target finansial ditetapkan. Jadi meski dari luar kelihatan hidupnya biasa-biasa aja, ternyata diam-diam mereka punya aset gede. Dan kebiasaan ini bikin mereka lebih tangguh kalau ada krisis. Saat orang lain panik, mereka bisa tetap tenang karena punya pundasi finansial yang kokoh. Pernah lihat orang kaya yang bajunya simpel banget? Nah, itu ciri khas. Mereka nggak merasa perlu nunjukin kekayaan lewat penampilan. Baju mahal biasanya coba dipakai di momen tertentu. Sisanya ya pakaian yang sederhana, rapi, fungsional. Buat mereka, nilai seseorang nggak diukur dari label brand, tapi dari apa yang dia hasilkan. Hemat bagi mereka bukan berarti pelit, tapi paham prioritas. Uang lebih baik diputer buat bisnis, bukan dihamburkan buat gengsi. Tampil sederhana bukan berarti miskin. Justru itu tanda kekuatan batin yang nggak butuh validasi dari orang lain. Karena nggak sibuk ngejar pengakuan dari luar, mereka bisa lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting. Pengembangan diri, karir, dan kehidupan pribadi. Hasilnya, lahir rasa percaya diri yang sehat. Mereka nggak pusing bandingin hidup sama orang lain, tapi sibuk ngukur progres diri sendiri. Ada lagi kebiasaan yang mungkin sepele tapi berdampak besar. Masak sendiri. Daripada tiap hari jajan di luar, mereka lebih pilih masak di rumah. Alasannya simpel, lebih murah, lebih sehat, dan bisa dikontrol. Bahkan, gak jarang mereka beli bahan dalam jumlah besar biar lebih hemat. Prinsipnya, apa yang bisa dikerjain sendiri, ya kerjain sendiri. Masak bareng pun jadi momen hangat, tempat keluarga ngobrol, ketawa, dan berbagi cerita. Kebiasaan ini bikin gaya hidup mereka cenderung minimalis, jarang buang makanan, memanfaatkan bahan seadanya dan gak konsumtif. Dan kalau ngomongin kerja, mereka tipe orang yang gak suka buang waktu. Setiap jam kerja dianggap kesempatan emas. Masa muda bagi mereka adalah waktu buat berjuang, bukan rebahan. Tapi kerja keras ini bukan asal ngoyo, selalu dibarengin kerja cerdas. Prinsipnya jelas, keringat dulu, nikmatin belakangan. Yang bikin salut, mereka nggak pernah gengsi sama pekerjaan. Selama halal dan menghasilkan, bakal dijalanin.
Mulai dari jualan kecil, buka warung, sampai ngajar les, semua bisa jadi pintu rezeki. Buat mereka, penghasilan kecil nggak bisa diremehkan, karena dari situlah pundasi kekayaan dibangun. Seperti kata Robert Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad, orang kaya nggak malu mulai dari bawah, yang penting mindset nggak tumbuh. Dan satu hal yang bikin mereka beda, mereka nggak pernah puas dengan satu sumber penghasilan. Karena sadar risikonya terlalu besar kalau hanya mengandalkan satu pintu rezeki, mereka selalu cari tambahan. Bisa lewat bisnis online, investasi, properti, sampai usaha kecil di rumah. Ini yang disebut income diversification, strategi yang juga direkomendasikan banyak pakar keuangan. Dengan begitu, mereka lebih tahan banting saat krisis, bahkan berani ambil resiko baru. Kalau belanja, mereka nggak mudah tergoda tren, fokusnya ada pada fungsi. Barang dipilih karena tahan lama dan berguna, bukan sekadar ikut-ikutan. Prinsip ini bikin mereka lebih efisien dalam pengeluaran, sekaligus punya ruang lebih buat investasi. Mereka pinter ngerem impuls belanja, dan selalu bisa bedain mana kebutuhan, mana cuma keinginan sesaat. Dan yang paling luar biasa, semua pola ini nggak berhenti di satu generasi. Nilai disiplin, kerja keras, hidup hemat sampai mental tangguh diturunkan ke anak-anak sejak kecil. Mereka dilibatkan dalam usaha keluarga, diajarin tentang uang, bahkan dibiasakan ikut ambil peran. Hasilnya, siklus sukses terus berputar. Warisan terbesar bukan cuma harta, tapi juga ilmu, nilai, dan etika yang diwariskan. Dan kalau dirangkum, satu kesimpulan paling jelas adalah sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan yang dibangun setiap hari.